Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Serangan Iran terhadap kapal komersial di sekitar Selat Hormuz dan Bandara Internasional Dubai telah meningkat. Pada Rabu waktu setempat, Iran membakar kapal kargo Thailand dan serangan ini memperparah kekhawatiran global tentang energi minyak. Berbagai gambar statis yang dirilis oleh Angkatan Laut Kerajaan Thailand menunjukkan kapal kargo Thailand Mayurenari yang terkena serangan dan terbakar di Selat Hormuz pada Rabu. Sementara itu drone Iran juga menargetkan bandara Dubai. Serangan ini memperparah kekhawatiran global tentang energi minyak yang semakin sulit terdistribusi. Perang antara Iran AS dan Israel kini memasuki hari ke-12 dan belum menunjukkan tanda akan mereda. Kebakaran juga terjadi pada tangki penyimpanan bahan bakar pelabuhan Salalah, Oman di tengah serangan Iran selama beberapa hari. Video menunjukkan asap hitam tebal dan api besar yang membumbung dari tangki bahan bakar dan tim pemadam kebakaran bekerja untuk mengendalikan kebakaran. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Kuwait mengecam apa yang disebut sebagai serangan Iran terhadap pelabuhan dan tangki bahan bakar dan menyebut bahwa menyerang fasilitas ekonomi semacam itu merupakan eskalasi berbahaya yang mengancam perdagangan global. Saudara, Kementerian Dalam Negeri Bahrain merilis video kebakaran besar yang terjadi setelah serangan Iran di sebuah fasilitas di Provinsi Muharraq sebelah timur laut ibu kota Bahrain, Manama. Video yang dirilis memperlihatkan kebakaran besar yang melanda tangki bahan bakar dengan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. Bahrain mengatakan militernya telah mencegat lebih dari 170 drone dan lebih dari 100 rudal sejak Iran mulai menargetkan negara-negara di kawasan itu setelah serangan AS dan Israel terhadap Tehran. Bahrain merupakan markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Dewan Keamanan PBB pada Rabu menyetujui resolusi yang menuntut penghentian serangan yang sangat serius yang dilakukan Iran terhadap negara-negara tetangganya di Teluk. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan pemberlakuan status siaga 1 untuk menguji kesiapan personil di lapangan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut instruksinya dalam status siaga 1 merupakan hal biasa. Panglima menyebutnya bagian dari mekanisme standar untuk memastikan kesiapan personel sekaligus peralatan merespons kondisi bencana maupun yang lainnya. Namun saat ditanya apakah penetapan status siaga 1 berkorelasi dengan perang di Timur Tengah, Panglima tidak menjawab. Nah, sekarang Indonesia statusnya siaga 1, Pak? Ya, kita menguji kesiapsiagaan personel dan material. Jadi hal yang biasa. Bukan karena adanya eskalasi konflik di Kalimantan Tengah, Pak, berarti? Oke, terima kasih ya. Sempat ramai konvoi kendaraan taktis di Monas itu dikaitkan dengan status Ya itu menguji kesiapsiagaan personil dengan materialnya. Misalnya dari wilayah-wilayah itu ke wilayah Jakarta itu berapa menit kita hitung, gitu kan? Apabila terjadi sesuatu di Jakarta kan bisa cepat digerakkan. Kayaknya udah mulai kita ini apa namanya? Kita kembalikan kesatuan-kesatuan. soal status siaga 1 ini? Nggak ada, itu kan uji kesiapsiagaan tadi itu kalau dia udah kita cek itu bisa dikembalikan lagi ke kesatuan. Oke, terima kasih.
Saudara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan masyarakat berhak mendapat penjelasan terkait penetapan status siaga 1 bagi seluruh jajaran TNI. Mahfud menambahkan pemerintah perlu menyampaikan informasi tersebut ke publik karena hal itu merupakan kewajiban konstitusional. Namun begitu, Mahfud menambahkan ada kemungkinan informasi tidak dapat langsung dibuka jika berpotensi membahayakan negara. Terus terang bukan itu. Kita orang yang punya kasus. Kalau belum ada duanya sudah satu, ini kan kita tidak tahu alasannya, kan tidak diumumkan karena apa gitu. Kalau alasannya misalnya, wah ini mau ada demo besar-besaran gitu. Masa sampai biasa siaga 1 waktu zaman saya Menko Polhukam kan beberapa kali tuh demo besar-besaran beberapa kali. Tapi enggak sampai siaga 2 aja enggak. Kalau perlu diumumkan tuh kewajiban konstitusional. Rakyat Indonesia berhak mendapat informasi yang sejelas-jelasnya, kan ada tuh di pasal 18F kan, sudah ada itu. Mendapat informasi, menyampaikan informasi, menganalisis gitu. Nah, kecuali ada sesuatu yang akan membahayakan, karena informasi itu ada yang dirahasiakan dulu, ada yang langsung dibukakan. Itu presiden lah yang tahu. Saudara, Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi dampak perang Iran terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik, namun dengan rute perjalanan yang lebih jauh. Menurut Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, pengalihan jalur penerbangan berpotensi menambah biaya. Pemerintah juga akan mempertimbangkan perubahan waktu keberangkatan dan kepulangan. Namun ada juga kemungkinan Arab Saudi tetap menyelenggarakan ibadah haji, tetapi Indonesia tidak memberangkatkan jemaah karena faktor resiko. Jika ini terjadi, pemerintah akan melobi agar uang yang telah disetorkan tak hangus. Opsi lainnya adalah pemerintah melakukan refund atau mengembalikan dana, namun jemaah tetap tidak kehilangan kesempatan berangkat di tahun berikutnya. Seandainya nanti ada keadaan darurat yang kita antisipasi dulu dalam penyelenggaraan ibadah haji. Beberapa skenario yang kemungkinan kita mitigasikan. Pertama, ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik. Dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah haji, negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi. Terhadap skenario ini, Kementerian Haji dan Umroh perlu melakukan mitigasi jalur udara air bridge ke Arab Saudi berupa skenario pengalihan rute penerbangan menjauhi zona konflik. Di antaranya Irak, Syria, Iran, Israel, UEA, dan Qatar. Mitigasi jalur penerbangan dengan menggunakan jalur selatan via Samudra Hindia dan masuk melalui ruang udara Afrika Timur atau jalur aman lainnya. Koordinasi dengan pihak GAGA Arab Saudi sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan zona penerbangan. Dampak dari pengalihan rute ini antara lain waktu tempuh semakin panjang. Jika jarak waktu tempuh semakin panjang, pesawat yang tidak memiliki jangkauan jarak jauh harus melakukan technical landing di negara ketiga. Dan tentu saja akan berakibat ke penambahan anggaran. Atau yang ketiga, merubah slot time penerbangan agar penerbangan tetap dapat berangkat dan pulang tepat sesuai jadwal yang ditentukan. Keempat, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, berpotensi menambah biaya penerbangan akibat adanya penambahan jarak dan waktu tempuh karena pengalihan rute penerbangan. Saudara, ibadah haji berpotensi